Di Indonesia, motor yang paling laris adalah motor Matic. Selain bodinya ramping, motor ini juga gampang. Tinggal tarik gas, motor langsung jalan tanpa perlu oper-oper gigi. Tapi penasaran gak sih bagaimana transmisi Matic ini bekerja? Di video ini kita akan mempelajari transmisi pada motor Matic dari A sampai Z, jadi jangan lewatkan sedetik pun. Kalau menurut Anda transmisi itu dipenuhi dengan roda gigi, pada transmisi Matic tidak begitu guys. Bahkan transmisi Matic tidak menggunakan roda gigi. Bisa Anda lihat sendiri, transmisi Matic hanya menggunakan puli dan V-belt. Lalu bagaimana cara kerjanya? Prinsip kerja transmisi Matic itu sama seperti transmisi manual. Jadi untuk mendapatkan torsi besar, maka roda gigi input harus lebih kecil daripada roda gigi. Sebaliknya, kalau roda gigi input lebih besar, maka akan mengurangi torsi tapi kecepatannya naik. Tapi yang membuatnya berbeda, transmisi Matic ini tidak menggunakan roda gigi tapi pakai puli. Dan sesuai namanya, diameter puli ini bisa berubah secara otomatis sesuai kecepatan mesin. Jadi secara sederhana, saat mesin masih idle, diameter puli input lebih besar daripada diameter puli output. Ini membuat kecepatan roda lebih lambat daripada kecepatan mesin. Namun torsinya lebih tinggi. Sehingga ini mirip seperti gigi satu. Saat handle gas kita tarik, diameter puli input akan semakin membesar. Dan secara otomatis, diameter puli output akan mengecil. Ini membuat rasio putaran input dan output menjadi sama, sehingga putaran roda bisa menyamai putaran mesin. Semakin dalam kita tarik gas, maka diameter puli input akan semakin membesar. Dan rasionya juga semakin mengecil. Jadi saat mesin idle itu sama seperti gigi 1, saat motor digas penuh itu sama seperti gigi 4 atau 5. Dengan kemampuan pengubahan diameter yang bervariasi ini, transmisi ini punya nama teknis CVT. Kependekan dari Continuous Variable Transmission. Dengan kemampuan pengubahan diameter secara otomatis ini, membuat transmisi Matic punya rasio gigi yang beragam. Tapi bagaimana diameter puli bisa berubah secara otomatis? Ini berkat desain V-belt dan puli yang punya bentuk trapesium. V-belt ini punya radius putar yang bervariasi sesuai lebar celah pada puli. Jadi saat celah pada puli ada pada posisi paling jauh, posisi V-belt dekat dengan poros putaran. Sehingga radius putarannya semakin mengecil. Saat celah puli semakin rapat, posisi V-belt akan terdorong menjauhi poros putaran. Ini menyebabkan radius putarnya juga semakin lebar. Jadi bisa disimpulkan yang disebut diameter puli bisa membesar dan mengecil itu bukan diameter fisik pulinya, tapi radius putar V-belt yang mengalungi puli yang bisa membesar dan mengecil. Dan besar kecilnya radius putar V-belt dipengaruhi oleh lebar celah puli. Tapi bagaimana celah pada puli bisa melebar dan menyempit? Kalau kita bongkar pulinya, kita akan menemui komponen yang berbentuk silinder. Ini adalah roller yang berfungsi untuk mengatur celah puli sesuai putaran mesin. Supaya roller bisa mengatur lebar celah puli, ini menggunakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang muncul dari benda yang berputar dengan arah menjauhi poros putaran. Saat puli berputar, gaya sentrifugal muncul dan mendorong roller menjauhi poros putaran. Sementara itu, lintasan roller ini tidak tegak lurus tapi menyerong. Sehingga saat roller bergerak menjauhi poros putaran, itu akan mendorong sebuah plat yang membuat celah puli semakin menyempit. Semakin cepat putaran roller, semakin kuat pula gaya sentrifugal yang dihasilkan. Dan semakin kuat gaya sentrifugalnya, posisi roller semakin jauh. Jadi ini cocok dengan pernyataan tadi bahwa semakin kencang putaran mesin, maka radius putar V-belt pada puli input semakin besar. Jika Anda jeli, masih ada satu hal yang janggal. Puli input itu terhubung langsung ke crankshaft mesin. Jadi saat mesin dinyalakan, puli ini otomatis berputar. Tapi kenyataannya, saat dinyalakan motor tidak langsung jalan. Kita harus menarik handle gas dulu agar motor bisa jalan. Ternyata masih ada satu mekanisme, yaitu kopling sentrifugal. Kopling ini lokasinya ada di puli output yang ada di belakang. Untuk cara kerjanya sama persis dengan kopling sentrifugal pada motor bebek. Kopling ini terdiri dari dua komponen utama, yakni sepatu kopling yang terhubung ke puli output dan trommel kopling yang terhubung ke poros roda. Jadi saat motor baru dihidupkan, kita akan melihat celah di antara sepatu kopling dan tromolnya.
Sehingga meski sepatu kopling berputar, itu tidak akan mempengaruhi tromol sampai rodanya. Tapi saat motor digas putarannya bertambah, gaya sentrifugal pada sepatu kopling semakin besar. Ini membuat sepatu kopling mengembang sehingga akan menghilangkan celah antara sepatu kopling dengan tromolnya. Saat ini terjadi, tromol akan terhubung ke sepatu kopling dan menyebabkan putaran dari puli dapat tersalurkan ke roda. Itulah penjelasan detail tentang bagaimana transmisi matic bekerja. Subscribe untuk mendapatkan pengetahuan lainnya.